Beritahukan kami amalan yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Apa kata Nabi SAW? Bacalah setiap habis sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya aku membenci semua kalimat pesimis. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, kayaknya tidak akan sembuh, tidak akan menikah, tidak akan berhasil, dan seterusnya. Dan aku sangat menyukai al-fa'al. Lalu para sahabat mengatakan, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, semua kata-kata optimis. Kata-kata pesimis tadi ditolak, kata pesimis semuanya. Saya bisa, saya mampu, saya belum terlambat. Sebuah kegagalan dalam Islam itu adalah pengalaman hidup, ilmu, dan kita tahu bahwasanya pengalaman itu adalah sebaik-baik guru. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, la yalda'ul mu'min fi juhrin marratain. Tidak layak orang mukmin disengat atau jatuh di sebuah lubang 2 kali. Artinya pengalaman. Pada saat kita jalan di satu jalan, di sana ada lubang dan kita jatuh kemarin, jangan injak lagi lubang itu. Artinya pengalaman hidup, gitu kan? Itu sebuah ilmu. Dan itu bukan berarti kegagalan. Itu bukan sebuah hal yang membuat kita vakum. Kalau kita selalu menggunakan prinsip teman-teman sekalian, sudah deh, saya nggak bisa, sudah coba sekali nggak bisa. Berarti kita kalau tarik ini kepada anak kecil atau kita masih kecil, belajar naik sepeda pada saat jatuh luka. Kalau anak-anak kecil prinsipnya seperti kita sekarang, ya, maka tidak akan pernah ada yang bisa belajar naik sepeda. Karena semuanya pasti jatuh dulu. Ternyata jatuh itu memotivasi dia untuk lebih bisa dan berhasil. Kenapa kita waktu kecil punya prinsip sukses, sekarang tidak? Karena sebenarnya harusnya seperti itu teman-teman sekalian. Semua cobaan yang datang itu untuk dihadapi. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Nggak ada cobaan kita yang tidak bisa kita lalui. Allah mau kita bermuhasabah. Kalau kita sudah benar, pertahankan. Kalau kita salah, kita muhasabah. Nggak ada salahnya kita minta maaf dan memperbaikinya. Bukan aib dalam Islam. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan dalam buku beliau Al-Kabair atau dosa-dosa besar, putus asa, vakum, malas-malesan, merasa tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita teman-teman sekalian untuk selalu maju, sukses. Dan sukses itu teman-teman sekalian pada saat seseorang bisa mengambil pelajaran dari hidupnya, kemudian dia mendongkrak dirinya untuk menjadi orang yang berhasil. Tidak ada orang yang kaya raya teman-teman sekalian dalam hitungan 1-2 hari. Mereka juga melalui proses. Tidak ada orang yang pintar tiba-tiba hanya belajar 1-2 hari. Mereka melalui proses. Tidak ada orang yang berhasil menetralkan rumah tangganya kecuali melalui proses. Kena adaptasi 2 orang yang berbeda karakter, berbeda pola makan, pola hidup. Maka butuh waktu. Kalau bahasa saya, nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Itu penting sekali. Karena kalau tidak, maka tidak bisa. Kita akan lihat saudaraku seiman, peringatan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, kalau seandainya di tangan seseorang di antara kalian ada tanaman, bibit tanaman, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Tetap dia tancapkan. Apa maknanya ini teman-teman sekalian? Maknanya tidak ada kata-kata putus asa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu di umur beliau yang sangat tua, sudah mendekati 100 tahun, beliau menanam pohon kurma. Pohon kurma milik pohon kelapa. Sekian tahun baru berbuah, gitu kan? Maka orang-orang di sekitarnya tanya, "Hai Ibnu Umar, kenapa Anda tanam pohon ini? Anda sudah sangat tua, Anda tidak akan bisa menikmati hasilnya." Apa jawaban beliau? Saya menanamnya bukan untuk saya, tapi untuk generasi setelah saya, sehingga saya bisa mendapatkan amal jariah dari mereka. Sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menancapkan sebuah pohon kecuali jin, manusia, hewan-hewan yang bernaung di bawah pohon tersebut atau makan buahnya, kecuali dia akan mendapatkan pahala. Jadi tidak ada kata-kata vakum. Dalam Islam saudaraku seiman, kita boleh menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kita boleh menjadi orang yang paling pintar. Kita boleh menjadi orang yang paling sehat. Bahkan kita dianjurkan untuk bersaing pada hal positif. Bedakan antara istilah hasad, iri dan dengki dengan ghibthah. Apa bedanya? Saya jelaskan.
Hasad, iri dan dengki ini teman-teman yang dilarang dalam agama, yang kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, iri dan dengki, karena dia bisa menghilangkan pahala seperti api membakar kayu. Jadi kalau ada orang sukses, lalu kita cemburu dengan dia, dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Misal orang baru beli mobil baru, kita cemburu, kenapa orang ini bisa beli mobil baru ya? Lalu kita berharap mobil itu tabrakan. Misal, itu haram dalam Islam, itu tidak boleh. Itu hasud namanya, nggak bisa. Tapi ada ghibtah, mirip dengan itu, tapi boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang ghibtah atau hasud ini, ya, kecuali dalam dua keadaan. Tidak boleh orang iri kecuali dua keadaan. Seseorang yang Allah karuniahi Al-Quran, dan dia sibuk menghafalnya, membacanya pada siang dan malam hari. Itu orang wajar kita cemburui. Dan seseorang yang Allah karunia harta kaya raya, lalu dia sibuk menghabiskan di jalan Allah di pagi dan malam hari. Ini namanya ghibtah. Jadi kalau kita cemburu pada seseorang yang punya kelebihan, kenapa dia bisa jadi sukses dalam pendidikannya, dalam rumah tangganya, dalam jabatannya, dalam fisiknya, tapi kita tidak berharap itu hilang dari dia, kita mengikuti langkahnya atau bersaing positif dengan dia, boleh dalam Islam. Boleh. Sekarang adik saya berhasil buka sebuah perusahaan. Saya sebagai kakaknya mengatakan, saya juga harus buka ya. Kenapa adik saya bisa? Sebagai cambuk atau motivasi, itu namanya ghibtah. Boleh dalam Islam. Yang tidak boleh kalau kita sekali lagi berharap nikmat itu hilang dari dia. Renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat 32, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayat. Katakanlah hai Muhammad kepada para pengikutmu, kepada manusia semua, siapa yang berani-berani mengharamkan perhiasan, kenikmatan, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, prestasi-prestasi tertinggi di dunia yang telah Allah keluarkan atau tetapkan bagi hamba-hambanya sebagai rezeki yang baik-baik buat mereka. Boleh kita jaga nama harum kita dengan kejar titel tertinggi pendidikan, boleh kita menjadi seorang pedagang yang hebat, boleh menjadi seorang pejabat yang hebat, boleh menggunakan pakaian yang terbaik. Islam tidak pernah suruh kita pakai baju kumuh, tidak pernah suruh kita makan roti kering, tidak pernah suruh kita untuk hidup susah-susah, enggak. Islam suruh kita menjadi orang yang mampu. Bahkan dalam Islam, kalau dicari mana yang lebih afdal, orang kaya atau orang miskin, dan dua-duanya saleh, maka dikatakan orang kaya saleh. Kenapa teman-teman sekalian? Semua ayat jihad Allah mulai dengan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta didahulukan, bukan jiwa. Artinya orang punya harta itu luar biasa. Rasulullah SAW setiap kali ada jihad, maka beliau paling pertama panggil sedekah, harta dulu, baru susun pasukan untuk berperang. Ini penting. Sekarang teman-teman sekalian, pernah ada sahabat Nabi yang miskin datang kepada baginda Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya, yang sukses nih, mereka mendapatkan pahala-pahala kami bahkan lebih, karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, sama, tapi mereka punya ekstra pahala karena mensodakakan harta mereka kepada kami nggak punya itu, kami nggak bisa sodaka kepada mereka. Beritahukan kami amalan yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Apa kata Nabi SAW? Bacalah setiap habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Amalin. Itu bisa menyaingi atau menyamai pahala orang yang bersedekah. Ternyata diamalkan oleh para sahabat miskin nih. Gak lama kemudian datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar hadis Anda. Artinya mereka amalkan tuh. Sekarang mengalahkan lagi pahala kami. Minta supaya dikasih ilmu baru, apalagi nih, gitu kan? Apa jawaban Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Maksudnya apa? Bersainglah, gitu loh. Silahkan kejar sukses, kejar kekayaan, kejar kepintaran, harus bisa, gitu kan? Ini poin penting yang harus kita garis bawahi teman-teman. Orang Islam tidak disuruh vakum. Sekarang kita kalau sholat di masjid, kalau kita masih masuk masjid, dapat pahala masing-masing. Tapi saya bisa dapat pahala ekstra. Gimana? Saya ajak teman saya, ayo sholat ya di masjid, sama-sama ke masjid. Saya dapat misalnya 10 pahala, dia dapat 10 pahala. Tapi saya dikasih sama Allah 10 plus seperti pahala dia tanpa dikurangi pahala dia. Karena saya mengajak dia. Kan gitu?
Makin banyak saya ajak, maka makin banyak pahalanya. Imam yang mengimami kita sholat, panen pahala satu masjid. Muazzin, panen imamnya, panen pahalanya imam dan pahalanya makmum. Gitu kan? Tapi ada satu hal yang penting. Ada orang tidak hadir di masjid itu panen pahala semua. Siapa itu? Yang bangun masjidnya. Dengan duitnya. Dengan hartanya. Dia dapat pahalanya. Gitu kan? Itu luar biasa. Kita pergi haram, Masjid Haram Mekah, kita umrah, tawaf, iya dapat pahala. Kita umrahin orang tua kita, iya. Tapi yang bangun Masjid Haram panen pahala semuanya itu sekian juta orang. Karena itu, gitu kan. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Saya pernah tulis sebuah artikel judulnya, apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Iya. Disuruh, dan kita harus mampu untuk itu teman-teman sekalian. Karena waktu kita sama. Sama-sama 24 jam, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya 2 kaki, tidak ada yang lebih kok. Kalau orang-orang kaya itu punya, atau orang yang sukses dalam pendidikan, gelar doktor, profesor, mereka itu punya waktu 27 jam, lebih 2 jam dari kita, masuk akal mereka melebihi kita. Enggak sama kok, gitu kan. Hanya mau, yang penting mau saja. Dan ada satu penyakit yang harus dijauhi, penyakit al-malas. Nah, ini penyakit berbahaya. Rasulullah SAW selalu berlindung darinya. Bahaya sekali. Lalu kata Allah SWT lanjutan ayatnya, katakanlah, itu semua aku siapkan kata Allah untuk orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat nanti dimurnikan buat mereka. Maksudnya di dunia bisa saja dia bersaing sama orang kafir, sama-sama kaya, tapi di akhirat mereka saja yang mendapatkan semua kenikmatan itu. Juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jum'ah tentang sholat Jumat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai mengerjakan sholat Jumat atau sholat wajib yang lain, maka fantashiru fil ard, bersebarlah di muka bumi, menyebarlah, bekerjalah. Apa maknanya di sini? Kenapa dikatakan bekerja kata ulama tafsir? Karena Allah bilang wabtagu min fadlillah, dengan cara mengejar karunia-Nya Allah. Kejar tuh rezeki-rezeki, kejar tuh prestasi-prestasi dunia. Dan kata Allah SWT, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan pada saat kalian bekerja, banyak berzikir kepada Allah. Ingat, halal halal, haram haram. Halal nikmati, haram tinggalkan. Agar kalian beruntung. Sebesar apapun keuntungannya, tinggalkan kalau itu haram, dan kejar keuntungannya kalau memang itu halal. Nikmati. Dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, dan saya reviewkan lagi, sesuatu yang haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Halal itu banyak. Maka untuk apa kita masuk ke yang haram? Kalau Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, ayam, kelinci, rusa, kambing, semua hewan di air. Lalu untuk apa babi? Haram itu sedikit itemnya. Haram khamr, Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Gitu kan? Ada gantinya. Kalau kita diberikan syahwat lalu Allah tidak, kita punya syahwat mau makan, mau minum, ya, mau bekerja, mau berhubungan interaksi sama lawan jenis, lalu Allah tidak berikan solusi, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak. Gitu. Yang halal banyak, yang haram itu sedikit sekali. Untuk apa kita masuk ke sana? Kita dengarkan teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW yang memotivasi kita untuk selalu sukses. Ya. Adalah hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Kata beliau, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Nggak boleh dalam Islam ini. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah, kata Nabi SAW, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu.
bukan aib. Yang penting dia profesional di bidangnya, akan mendatangkan income. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat lain, Anna Idris kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit dan dia bersedekah dari hasil ya, jahitannya itu, keuntungan jahitannya. Orang juga kalau mahir dan profesional, dia dalami ilmunya, maka insya Allah akan dapat keuntungan yang besar di situ. Juga Nabi Muhammad SAW bertransaksi dan berjual beli, dan beliau terus saja bertransaksi teman-teman sekalian sampai masa kenabian dinobatkan. Dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, 90 tahun, 19 tahun Nabi SAW berdagang dan sukses. Tidak ada orang yang sukses beliau di Mekah pada saat itu. Pada saat beliau mulai berdagang, orang-orang Mekah banyak membawa duit dari Mekah ke negeri Syam, beli barang, nanti barang itu dibawa ke Mekah lagi untuk dijual. Jadi cuma sekali transaksi, beli di Syam, jual di Mekah. Nabi SAW waktu membawa harta-harta orang Mekah termasuk Khadijah sebelum menikah dengan beliau alaihissalatu wassalam, Nabi SAW membeli dengan harta itu semua produk Mekah. Jadikan duit semua, produk dibawa ke negeri Syam, dijual di negeri Syam, untung beli barang Syam dibawa ke Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya raya. Dan keliru orang yang mengatakan Nabi SAW miskin. Keliru sekali. Waktu beliau menikahi Khadijah, maharnya Khadijah 21 ekor unta. Antum di sini tahu mungkin harga unta. Kalau yang bagus bisa 10.000 real harganya. Yang besar. Dan dikasih di sini, Nabi SAW kasih unta betina merah. Itu unta yang paling mahal tuh. Kalau di Saudi mungkin sekitar 10.000 real harganya. Di sini mungkin sama, kurang lebih. Kurang lebih begitu teman-teman. Bayangkan kalau kali 25 ekor. Ya. Berapa mahar Nabi SAW kepada Khadijah? Ratusan juta. Yang kita kadang-kadang di Indonesia cuma kasih perangkat alat sholat. Gitu. Nabi SAW kasih dengan begitu. Ya. Royal sama Allah, Allah akan kasih juga. Ya. Kalau kita perhitungan sama Allah, Allah juga nanti jadi hitung rezeki kita. Ya. Kalau sedekah di jalan Allah besar. Celengan masjid lagi lewat, saya tidak tahu di sini, kalau antum di sini tidak ada celengan ya. Kalau di Indonesia kan banyak celengan masjid nih. Banyak orang kita kasih 2.000 itu apa? Minta kesehatan, keturunan, keselamatan dari neraka, masuk surga. 2.000 rupiah. Ini luar biasa nih. Ya? Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Ini enggak, pakainya kail kecil, nggak bisa lah. Ya. Seperti itulah. Jadi di jalan Allah harus tidak boleh perhitungan teman-teman sekalian. Nabi SAW juga motivasi dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah, thumma ya'ti al-jabal, thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha, fayastaghni bi thamaniha, khairun lahu min an yas'alan nas a'tahu aw mana'u. Seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia mendatangi gunung, riwayat lain dia mendatangi hutan, lalu dia mengumpul ranting-ranting kering, lalu dia ikat dan dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual di pasar dan dia pakai keuntungannya untuk dia muliakan dirinya, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang, mengemis dikasih atau tidak dikasih. Sa'id bin Musayyib rahimahullah juga, Sa'id bin Musayyib rahimahullah salah satu ulama tabi'in berkata, kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahri Rum. Ketahuilah semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelah Rasulullah meninggal, mereka semuanya pada berdagang, sampai-sampai mereka berdagang di atas lautannya bangsa Romawi. Para sahabat Nabi berusaha, bekerja. Disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Dalami keterampilan itu. Selalu punya keterampilan dan jangan vakum kepada satu keterampilan saja. Kuasai sekian banyak. Gitu. Karena pasti seseorang di antara kalian akan terbantukan dengan keterampilannya itu. Abu Darda radhiyallahu anhu membuka sebuah rumah makan di Madinah. Dan saking luar biasanya beliau selalu masak sendiri, ingin supaya maju, sampai wajah beliau hitam karena kena arang atau asapnya masakan tersebut. Kemudian Abu Bakar juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah atjarul Quraisy, atjara Quraisy, pedagang yang paling ulungnya Quraisy, hatta dakhala fil imarah, sampai dia masuk ke kancah politik untuk menjadi khalifah, baru beliau tinggalkan. Juga Qais bin Asim rahimahullah. Qais bin Asim ini salah satu ulama tabi'in berkata kepada anak-anaknya pada saat akan meninggal, alaikum bil mal wastina'ah. Kalian harus cari harta itu, prestasi dunia itu, dan harus kalian kembangkan.
Fa innahu mambahatul karim. Karena sesungguhnya prestasi-prestasi itu, harta, jabatan, nama yang baik, ya, pendidikan yang tinggi kalau kita sekarang, itu adalah kemuliaan seseorang. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan juga bisa menolong agar tidak dihina. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis dan malas-malasan. Fa innaha akhiru kasbatir rajul. Karena itu kalau terakhir sekali sudah tidak ada jalan keluar, orang sudah bangkrut atau kena banjir, badai, segala macam, stroke, nggak bisa lagi bekerja, maka terakhir baru dia buka pintu minta. Jadi tidak boleh orang dalam keadaan sehat membuka pintu itu. Sa'id bin Musayyib juga mengatakan rahimahullah, la khaira fi man la yatlubul mal. Nggak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak mencari harta. Mencari harta, prestasi dunia. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia akan melunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia muliakan nama baiknya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia juga menguatkan, ya, menguatkan kehidupannya, maksudnya mengatur dengan rapi kehidupannya. Wa immata taraka mirathan liman ba'dah, dan kalau dia mati bisa jadi warisan bagi ahli warisnya. Mulia semuanya. Ad-Dahhak ibn Muzahim rahimahullah, salah satu tabi'in, berkata, syaraful mu'min salatun fi jawfil laili wa izzuhu istighnahu anin nas. Kemuliaan seorang muslim atau seorang mukmin adalah dia selalu sholat malam, dan juga kemuliaan dirinya adalah pada saat dia tidak bergantung kepada orang-orang, artinya dia berusaha untuk memberikan atau mendapatkan hasil. Umar bin Khattab juga berkata dalam riwayat yang lain radhiyallahu anhu, maksabatun fi dina'ah khairun min su'alin nas. Bekerja keras walaupun hasilnya masih pas-pasan jauh lebih baik daripada seseorang mengemis kepada orang lain. Luqman Al-Hakim rahimahullah, yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman, seorang yang saleh dari zaman dulu, karena salehnya sampai Allah kekalkan dalam Al-Quran dan diberikan nama surah dengan namanya. Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalulah fokus mencari pendapatan yang halal. Fa innahu maftakara ahadun illa asabathu ihda thalathat khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan untuk bekerja dan mendapatkan prestasi dunia dan harta yang baik, kecuali dia akan ditimpa salah satu dari tiga keadaan buruk, tiga-tiganya. Yang pertama, riqqatun fi dinihi, pasti agamanya jadi loyo, jadi lemah. Orang miskin itu nanti agamanya gampang dibeli. Sampai kata Nabi SAW, kadal fakru an yakuna kufra. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Bisa dibeli agamanya dengan Indomie kalau kita di Indonesia, beli dengan beras, ya, beli dengan baju, beli dengan kendaraan, bisa dibeli. Ini bahaya kalau orang tidak punya pendapatan, teman-teman, tidak punya prestasi dunia, bisa dibeli. Lemah agamanya. Kata Luqman Al-Hakim dari zaman dulu nih, dari sebelum Nabi SAW. Kemudian yang kedua, au dha'fu fi aqlihi, atau akalnya jadi sempit. Ya, orang kalau bekerja menghadapi manusia, menghadapi suka dukanya, perdagangan, pekerjaan, dia selalu otaknya ini sinyal listriknya bergerak terus. Dia berpikir jalan keluarnya, masalahnya bagaimana mendapatkan ini, bagaimana menahan ini. Jadi dia hidup. Beda dengan orang yang vakum ini. Orang yang malas, teman-teman, maka semua akalnya jadi pendek. Kita sering melihat orang yang bermalas-malasan, duduk di pinggir jalan, tidur, pengangguran, pendek akalnya. Kita nggak bisa ajak diskusi orang seperti ini. Dia nggak bisa berpikir. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kata beliau, wihaun fi muru'ati, dan juga bisa menghina kehormatannya. Orang anggap remeh. Siapa itu? Tidak ada sekolahnya. Siapa itu? Oh, nggak ada kerjanya. Orang anggap remeh. Gitu kan? Dianggap remeh. Ini yang ketiga. Dan beliau mengatakan, dan lebih parah daripada tiga-tiga itu, beliau mengatakan, wa a'dhamu min hadza istighfafun nasu bihi, penghinaan manusia terhadap dirinya. Rasulullah SAW selalu berdoa dan berlindung, ya, dari kefakiran dan kemalasan, kevakuman, putus asa. Sampai beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wadh-dhillati. Selalulah berlindung kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. Minta sama Allah supaya jangan sampai kita tertimpa tiga hal ini. Kefakiran, kekurangan, dan kehinaan. Juga dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar.
Lapar disebabkan karena orang kemiskinan, susah, yang itu. Karena sesungguhnya dia seburuk-buruk keadaan. Beliau juga berdoa dalam doa yang lain dalam hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon, aku berlindung kepadamu dari sifat putus asa dan bermalas-malasan, wal jubni wal bukhul, dan sifat pengecut serta pelit, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku terlilit utang, juga aku dikuasai oleh orang-orang. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu dalam salah satu keadaan, ya, inni la 'ala ar-rajulu fayu'jibuni syakluh. Saya kadang-kadang melihat orang laki-laki, maka saya kagum dengan wajahnya, karena tampan, rambutnya bagus, penampilannya bagus. Fa idza sa'altu anhu faqila la 'amala lah saqata fi 'aini. Tapi kalau saya tanya orang-orang tentang keadaannya dia, dan orang-orang mengatakan orang ini pengangguran, maka dia tidak punya nilai di mataku sama sekali, kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar suruh bekerja, bergerak. Juga teman-teman sekalian, pernah Umar radhiyallahu anhu mendatangi beberapa orang tabi'in yang sedang duduk di Masjid Nabawi setelah sholat Jumat di Madinah. Setelah itu Umar tanya mereka, kenapa kalian duduk di sini? Ngapain? Habis sholat Jumat duduk di masjid, ngobrol-ngobrol, nongkrong, ngapain nih? Kata mereka, nahnu mutawakkiluna 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah karena kami nggak punya pekerjaan, ya sudah di sini saja. Ada makanan orang kasih, ya sudah, kalau nggak ada ya sudah, kami tinggal di masjid. Faya'luhum ya bidurratin wa yanhanuhum. Maka Umar pun memarahi mereka sambil berkata, la yaq'ud ahadukum an talabir rizq. Janganlah kalian vakum dari mencari rezeki. Wa yaqul, lalu dia berkata juga, Allahumma rzuqni. Sambil dia berkata, orang-orang ini berkata, ya Allah berikan saya rezeki. Sambil dia vakum dulu di masjid, ya Allah berikan saya rezeki, tapi tidak bekerja, gitu kan. Umar bin Khattab ajarkan kita sebuah konsep penting ini. Waqad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal dia sudah tahu langit tidak akan pernah dari hukum Allah menghujankan emas atau perak. Enggak mungkin. Dia harus bekerja ikhtiar, baru Allah kasih. Muhammad bin Thawr juga berkata bahwasanya Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama tabi'in, tadi kebetulan pagi kita sempat menceritakan tentang Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, ulama besar ya, yang terkenal memiliki julukan Sajjad, orang yang paling suka sujud ya. Dia tidak angkat kepalanya dari sujud kecuali sudah sampaikan seluruh hajatnya kepada Allah. Dia pernah melihat orang-orang lagi duduk di Masjid Haram Mekah, karena beliau ulama Mekah. Lalu ditanya, ma yujlisukum, apa yang buat kalian duduk-duduk di sini? Qulna ma nasna. Mereka pun berkata, apa yang kami harus lakukan? Kami nggak tahu harus buat apa, nggak ada ide. Mau kerja juga nggak ada pekerjaan. Kata beliau, qala utlubu min fadlillah, keluar dan cari karunia-Nya Allah. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan pernah kalian menjadi beban bagi orang-orang Islam. Orang-orang kayak kalian ini akan jadi bebannya kaum muslimin. Keluar, bekerja. Apa saja, angkat batu, apa saja, lakukan apa saja, bergerak. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, karena setiap gerak itu akan datangkan berkah kok. Mesti kita bergerak, berusaha. Dalam pepatah bahasa Arab yang dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat. Ya. Kalau kita targetnya 10 minimal kita dapat 6 minimal, itu pasti bisa, nggak mungkin tidak. Nggak ada orang yang berusaha itu kosong, nggak ada. Pasti akan ada sesuatu yang dia dapatkan. Kemudian juga dikatakan bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayu kasbi afdal, pendapatan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Qala amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Setiap pekerjaan seorang laki-laki dengan hasil tangannya sendiri, dan semua transaksi yang jujur. Ini menjadi pedagang memang teman-teman sekalian adalah sebuah perintah dalam agama ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah membuka ya 99% atau mayoritas rezeki di perdagangan, dan sisanya di yang lainnya, gitu kan. Dan Nabi SAW menjanjikan bagi seorang pedagang muslim yang jujur itu akan mendapatkan kedudukan. Kata Nabi SAW dalam hadis, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur dan terpercaya muslim, mereka kedudukannya bersama dengan nabi-nabi, orang-orang jujur dan orang para syuhada di surga nanti. Disebutkan juga dalam riwayat lain, ada sahabat teman-teman sekalian, sahabat ini kebetulan lewat di hadapan Nabi SAW,
ngangkat pelapa kurma, ngangkat batu, ngangkat pasir, bergerak, keringat, bolak-balik, sendirian. Nabi SAW lagi jalan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, lagi santai gitu. Rupanya sahabat-sahabat yang bersama Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, andai saja ya perbuatannya orang ini ibadah. Ibadah nggak kira-kira orang seperti ini? Nabi SAW berkata, ketahuilah, siapapun yang keluar mencari anaknya yang sedang hilang, anaknya tanggung jawabnya. Dia cari, ikhlas dia cari karena dia tahu ini adalah amanah dari Allah, maka dia di jalan Allah, dapat pahala. Siapa yang keluar mencari orang tuanya yang hilang, yang merupakan tanggung jawabnya juga, gitu kan? Yang sudah tua, mungkin hilang karena pikun, tidak tahu, dia cari, dia juga di jalan Allah. Dan siapapun yang keluar mencari rezeki untuk memuliakan dirinya, dia di jalan Allah. Sebenarnya poin terakhir yang ingin Nabi SAW sampaikan ya. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang keluar riya untuk pamer-pamer, untuk sombong-sombong, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Di jalan syaitan. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita harus paham luar biasa bagaimana wasiat dalam agama kita untuk hati-hati. Ya. Jangan sampai, maksudnya hati-hati di sini jangan sampai kita vakum, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita mengatakan kata terlambat. Ingat para sahabat ridwanullahi alaihim itu mereka, teman-teman sekalian, masuk Islam umur 70 tahun bisa hafal Quran. Masuk Islam 70 tahun masih ikut jihad. Bahkan ada sahabat waktu masuk medan perang, teman-teman sekalian, pegang pedang gemetar tapi ikut perang. Enggak ada kata terlambat. Bukan orang seperti kita, subhanallah, baru gerimis sedikit, enggak usah ke masjid deh. Baru gerimis. Ya. Bagaimana kalau hadapin musuh nih? Harus semangat teman-teman sekalian, kejar. Karena tidak ada waktu lagi. Kira-kira waktu antum berapa lama lagi hidup di dunia? Allahu a'lam. Tapi kan kita tidak tahu. Bisa saja hari ini kita tidak hidup, Allahu a'lam. Kita berharap insya Allah semua panjang umur. Tapi teman-teman, mati itu kalau datang bisa misterius loh. Di ruangan ini sekarang pojok sana bisa malaikat maut datang, saya cuma lihat, Anda semua tidak lihat. Tiba-tiba cabut perut saya, mati tergeletak. Malam ini saya sudah di kuburan, dikenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Sebatas itu. Setiap detik kita bisa terjadi. Tidak harus orang masuk ICU baru mati. Kejar yang terbaik. Di dunia kita jadikan sebagai prestasi dunia supaya nama kita harum. Diniatkan juga ikhlas. Semua yang halal kita nikmati, maka akan jadi penyebab kita dapat yang terbaik di akhirat sana.